Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah C, tanda kecakapan umum. Nah, dalam TKU untuk pramuka siaga itu yang pertama ada semua TKU untuk pramuka siaga dibuat dari kain. Tanda tingkat siaga muda yang pertama itu berbentuk jajaran genjang dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang 5 cm. Warna dasar hijau tua, letaknya miring 300 ke kanan atas. Di dalam jajaran genjang seperti pada gambar ini. Di dalam jajaran genjang tersebut terdapat gambar kelopak bunga kelapa yang sudah mulai terbuka berwarna putih. Garis tepi ini berwarna hitam. Jumlah jajaran genjang 1 buah. Kalau tanda tingkat siaga bantu seperti ini, bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tanda tingkat siaga muda. Namun jumlahnya ada 2. Nah, kalau tanda tingkat siaga tata, dia ada 3. Bentuk, ukuran, dan gambar serta warnanya juga sama seperti tingkat siaga mula. TKU yang kedua itu TKU untuk pramuka penggalang. Yang pertama, semua TKU untuk pramuka penggalang dibuat dari kain juga. Yang pertama, tanda tingkat penggalang ramu. Ciri-cirinya itu berbentuk huruf V seperti pada gambar ini. Dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 cm. Dan kedua kaki itu membentuk sudut 120 derajat. Berwarna dasar merah, sisi panjang kaki huruf V itu lurus. Di dalam kedua kaki huruf V itu terdapat gambar mayang terurai bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih. Garis tepi dari huruf P berwarna hitam. Jumlah bentuk huruf P itu 1 buah. Nah, untuk tingkat penggalang rakit itu sama, cuman dia ada 2 buah seperti pada gambar ini. Tanda tingkat penggalang terap itu ada 3. Untuk ciri-cirinya sama, hanya bedanya berapa jumlahnya gitu. Nah, TKU untuk pramuka penegak itu yang pertama ada penegak bantara, berbentuk trapesium, berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi alas 5 cm, sisi atas 4 cm, dan panjang kaki miring kiri dan kanan masing-masing 7,5 cm. Seperti pada gambar ini. Di dalam trapesium tersebut terdapat gambar sebuah bintang bersudut kecil ini. Di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa. Ada 2 buah seperti pada gambar ini. Tanda tingkat penggalang terap itu ada 3. Untuk ciri-cirinya sama, hanya bedanya berapa jumlahnya gitu. Nah, TKU untuk pramuka penegak itu yang pertama ada penegak bantara, berbentuk trapesium, berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi alas 5 cm, sisi atas 4 cm, dan panjang kaki miring kiri dan kanan masing-masing 7,5 cm. Seperti pada gambar ini. Di dalam trapesium tersebut terdapat gambar sebuah bintang bersudut kecil ini. Di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang berlawanan. Di bawah tunas kelapa ini terdapat tulisan bantara. Yang kedua ada tanda tingkat penegak laksana. Ini dia. Bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tingkat penegak bantara, hanya bedanya pada tulisan bantara berubah menjadi laksana di bawah ini. TKU selanjutnya TKU untuk pramuka penegak. Yang pertama itu ciri-cirinya berbentuk trapesium, berwarna dasar coklat, dengan ukuran dan gambar seperti tanda tingkat penegak. Di bawah sepasang tunas kelapa terdapat tulisan pandega. Ini dia. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah C, tanda kecakapan umum. Nah, dalam TKU untuk pramuka siaga itu yang pertama ada semua TKU untuk pramuka siaga dibuat dari kain. Tanda tingkat siaga muda yang pertama itu berbentuk jajaran genjang dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang 5 cm. Warna dasar hijau tua, letaknya miring 300 ke kanan atas.
Di dalam jajaran genjang seperti pada gambar ini. Di dalam jajaran genjang tersebut terdapat gambar kelopak bunga kelapa yang sudah mulai terbuka berwarna putih. Garis tepi ini berwarna hitam. Jumlah jajaran genjang 1 buah. Kalau tanda tingkat siaga bantu seperti ini, bentuk, ukuran, gambar, dan warnanya sama dengan tanda tingkat siaga mudah. Namun jumlahnya ada 2. Nah, kalau tanda tingkat siaga tata, dia ada 3. Bentuk, ukuran, dan gambar serta warnanya juga sama seperti tingkat siaga mula. TKU yang kedua itu TKU untuk pramuka penggalang. Yang pertama, semua TKU untuk pramuka penggalang dibuat dari kain juga. Yang pertama, tanda tingkat penggalang ramu. Ciri-cirinya itu berbentuk huruf V seperti pada gambar ini. Dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 cm, dan kedua kaki itu membentuk sudut 120 derajat. Berwarna dasar merah, sisi panjang kaki huruf V itu lurus. Di dalam kedua kaki huruf V itu terdapat gambar mayang terurai bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih. Garis tepi dari huruf V berwarna hitam. Jumlah bentuk huruf V itu 1 buah. Nah, untuk tingkat penggalang rakit itu sama, cuman dia ada 2 buah seperti pada gambar ini. Tanda tingkat penggalang terap itu ada 3. Untuk ciri-cirinya sama, hanya bedanya berapa jumlahnya gitu. Nah, TKU untuk pramuka penegak itu, yang pertama ada penegak bantara, berbentuk trapesium, berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi alas 5 cm, sisi atas 4 cm, dan panjang kaki miring kiri dan kanan masing-masing 7,5 cm. Seperti pada gambar ini. Di dalam trapesium tersebut terdapat gambar sebuah bintang bersudut kecil ini. Di bawahnya terdapat sepasang tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Widyaningsi dari kelompok 4 akan membawakan judul tentang tingkatan dalam pramuka. Yang pertama yaitu kelompok umur. Nah, di pramuka ini mempunyai 4 golongan. Yang pertama itu siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang keempat pandega. Nah, siaga ini merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. Penggalang merupakan anggota yang berusia dari 11-15 tahun. Penegak merupakan anggota yang berusia dari 16-20 tahun. Dan pandega merupakan anggota yang berusia dari 21-25 tahun. Selanjutnya yaitu tingkatan. Nah, tingkatan ini seperti sama dengan golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, di siaga ini dia berbeda karena di siaga ini untuk anak sekolah dasar dan mempunyai kode kehormatan yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Selanjutnya yaitu pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini untuk sekolah menengah pertama yang mempunyai kode kehormatan Trisatya Pramuka Penggalang, Dasa Dharma. Selanjutnya itu pramuka penegak. Nah, pramuka penegak ini mempunyai kode kehormatan yang sama dengan penggalang. Yang membedakan penegak dengan penggalang yaitu penegak mempunyai 2 golongan, dibagi menjadi 2 golongan lagi, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, kalau pramuka pandega dia sama. Nah, kalau di pramuka pandega dia sama, kode kehormatannya sama seperti kode kehormatan penggalang dan penegak. Baik, terima kasih. D. Tanda kecakapan khusus. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi kemampuan seseorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK bersifat operasional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. Untuk memperoleh suatu TKK, seorang pemuda harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam
bidang tersebut. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu cara untuk menerapkan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik kependidikan kepramukaan sesuai dengan AD atau ART Gerakan Pramuka. 10 tanda kecakapan khusus. 10 tanda kecakapan khusus, yaitu yang pertama TKK berkemah, yang kedua TKK jurus masak, ketiga TKK penabung, keempat TKK pengamat, kelima TKK pengatur ruangan atau rumah, keenam TKK gerak jalan, ketujuh TKK pengaman kampung, kedelapan TKK menjahit, kesembilan TKK PKK, kesepuluh TKK juru kebun. Golongan bidang TKK, 5 golongan TKK tersebut ditandai dengan dasar TKK yang berbeda dari golongan menjadi TKK bidang kesehatan ketangkasan dengan warna dasar putih meliputi TKK gerak jalan, TKK pengamat, TKK penyelidik, TKK perenang, TKK juru layar, TKK juru selam, TKK pendayung, TKK ski air, TKK pencaksilat, TKK posyandu atau TKK keluarga berencana. TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan warna dasar kuning meliputi TKK sholat, TKK khotib, TKK kori, TKK muazin, TKK penabung, TKK doa, TKK gereja, TKK pelayanan, TKK saksi Kristus, TKK terang Alkitab, TKK suluh gereja, TKK bakti, TKK dharmapala, TKK wicaksana, TKK dana pantunia, TKK bakti, TKK pendidikan KB, dan TKK yang lainnya. TKK bidang keterampilan teknik pembangunan dengan warna dasar hijau meliputi 1. TKK penjilid buku, TKK juru potret, TKK juru kulit, TKK juru logam, TKK penenun, TKK penangkap ikan, TKK juru kebun, TKK peternak ulat sutera, TKK peternak lebah, TKK peternak kelinci, TKK valiteli, TKK pengumpul lencana, TKK pengumpul mata uang, TKK pengumpul tanaman kering, TKK pengumpul tanaman hidup, TKK juru masak, TKK pencinta digantara, TKK pembuat pesawat model, TKK pengenal cuaca, TKK komunikasi, TKK penjelajah, TKK juru peta, TKK juru navigasi laut, TKK juru isyarat bendera, TKK pelaut, TKK pengembara, TKK petani padi, TKK penanam tanaman hias, TKK cabai, TKK juru cumbu, TKK juru anyam, TKK juru kayu, juru batu, peternak itik, peternak ayam, peternak sapi, peternak merpati, pengumpul benda, pengumpul hewan, juru semboyan, penjahit, pengendara sepeda, juru konstruksi pesawat udara, juru mesin pesawat udara, juru navigasi udara, juru evakuasi mesin, juru pengenal pesawat udara, juru isyarat elektronika, juru isyarat optikal, perencana kapal, perahu motor, berkemah, petani bawang, petani tanaman jalar, peternak belut, peternak lele, statistika keluarga berencana, pengatur ruangan, pengatur rumah, pengatur meja. TKK bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup dengan warna dasar biru meliputi pemadam kebakaran, pengatur lalu lintas, pengamanan lingkungan, petunjuk jalan, juru bahasa, juru penengan, juru korespondensi, pertolongan pertama pada kecelakaan, penyuluh padi, keadaan darurat udara, keadaan darurat laut, pembantu ibu, pengasuh anak, penerima tamu, pendaki gunung, juru ukur kependudukan, pendataan keluarga berencana, kesejahteraan keluarga. TKK sosial kemanusiaan, gotong royong, ketimbasan dan lingkungan. TKK bidang protrisme dan seni budaya dengan warna dasar merah. Tingkatan TKK dalam gerakan pramuka dibagi menjadi 3 untuk mencapai ke tingkatan selanjutnya. Seorang pramuka harus memenuhi syarat ditentukan dan syarat kewenangan khusus. 3 tingkatan tersebut ialah Purwa, Madya, Utama. Yang membedakan TKK antara golongan peserta didik ialah warna tepian TKK yang berbeda. Pemasangan TKK dipasang di lengan sebelah kanan baju seragam dengan 2 pilihan pemasangan, yaitu melintang, melingkar. Jumlah TKK yang dapat dikenakan di baju seragam paling banyak adalah 5 buah.